Ini adalah 3 vitamin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nih ya, udah pernah sering denger kan? Ada vitamin anti GTF, vitamin buat meningkatkan nafsu makan, vitamin anti speech delay, bahkan sampai ada yang vitamin otak supaya pinter gitu. Nih ya, padahal vitamin itu secara definisi, kata-kata itu dari vita dan amino. Vita itu artinya penting. Ya, penting, dan amino itu adalah suatu zat yang biasanya ada di berbagai vitamin dari gugusan amino. Vitamin itu adalah suatu zat yang dibutuhkan sedikit tapi penting untuk kelangsungan dan kesehatan manusia. Dan vitamin ini itu terdapat di makanan. Notes ya, jadi vitamin itu jumlahnya sedikit, dibutuhkan oleh manusia, dan ada di makanan. Nah, berarti kalau gitu gimana dok? Apa perlu kita kasih vitamin-vitamin? Ya vitamin perlu, tentunya sedikit. Nah, kalau vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh itu ternyata tidak bisa dipenuhi dari makanan, maka diberikanlah suplementasi vitamin. Nah, oleh karena itu kita akan bahas 3 suplementasi vitamin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke nih, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D itu gunanya apa sih? Dulu dibilang vitamin D itu penting untuk tulang, ya kan, pembentukan gigi, ya. Kita menemukan ternyata vitamin D itu sangat berperan penting untuk sistem imun. Kemarin di COVID ditemukan bahwa orang-orang yang kadar vitamin D-nya kurang, ternyata kena COVID lebih berisiko terjadi infeksi COVID yang berat. Nah, oleh karena itu tadi diteliti, vitamin D ini selain untuk tulang dan gigi dan pembentukan otot, ternyata juga berperan penting dalam sistem imun. Oleh karena itu, sebaiknya vitamin D kita tercukupi. Nah, permasalahannya, vitamin D ini dari makanan ya tidak terlalu banyak dan kita jarang mengkonsumsinya. Contohnya seperti ikan makarel gitu. Nah, oleh karena itu Ikatan Dokter Indonesia untuk mengurangi resiko adanya kekurangan vitamin D pada anak-anak, diberikanlah suplementasi vitamin D dari lahir. Ada dosisnya. Nih, kalau vitamin D untuk dosisnya yang baru lahir dari 0 bulan sampai 11 bulan itu 400 international unit. Kalau untuk anak di atas 1 tahun sampai dewasa itu butuhnya sekitar 600 international unit. Apa sih akibatnya kalau kekurangan vitamin D? Yang paling ditakutkan adalah sebenarnya terjadi penyakit namanya rickettsia. Itu tulangnya jadi bengkok. Ya, anaknya gampang patah. Tapi bukan cuma itu aja, lagi-lagi vitamin D kan bukan cuma masalah tulang, tapi juga membuat sistem imun membaik. Anak-anak yang kekurangan vitamin D bisa membuat terjadinya mudah terinfeksi, mudah alerginya kambuh. Bahkan bisa membuat resiko penyakit autoimun dan kanker meningkat. Vitamin yang kedua adalah vitamin A. Kita tahu nih, vitamin A ini sangat penting untuk penglihatan mata, ya. Anak-anak yang kekurangan vitamin A berisiko untuk rabun senja, ya. Nanti juga ada penyakit mata yang akan muncul kalau kekurangan vitamin A, ya. Bahkan juga bisa mengganggu tumbuh kembang dan bikin gigi berlubang. Ya, ada penelitian mengatakan bahwa jika diberikan vitamin A dengan dosis tinggi setiap 6 bulan, maka dapat mengurangi resiko komplikasi dari diare, mengurangi kematian akibat campak, dan juga mengurangi resiko terjadinya komplikasi dari infeksi saluran nafas. Nah, yang ketiga nih adalah suplementasi zat besi. Jadi zat besi itu adalah mineral. Nah, kalau mineral itu banyak. Ada zat besi, ada zinc, ada kalsium, ada yodium. Nah, dari semuanya ini, ternyata zat besi itu, angka kejadian kurangnya zat besi pada anak di Indonesia itu sangat tinggi. Padahal, kalau anak-anak kekurangan zat besi, itu bisa mengakibatkan turunnya IQ. Ya, lalu juga bisa ngebuat nafsu makan menurun. Bisa bikin jadi stunting. Nah, jadi gitu Bu. Ya, jadi ngerti ya, ini adalah 3 rekomendasi vitamin dan mineral yang diberikan sebagai suplementasi untuk anak-anak kita.